Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat dan karunia yang luar biasa pada kita semua. Sholawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati dan yang terhormat Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Banten, Bapak Dr. Haji Nanang Fathur-Rahman SH SPD MPD. Yang saya hormati Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Bapak Dr. Andes Haji Dedi Mahfudin MSI, dan rekan-rekan Eselon 4 Kemenag Tangsel, kemudian juga keluarga besar seluruh ASN yang hadir hari ini. Tadi kita sudah menjalankan beberapa materi dan juga ada games, dan malam hari ini sesuai dengan materi yang akan disampaikan Pak Kakanwil, mudah-mudahan materinya atau paling tidak arahan terkait sejauh mana Kementerian Agama memberikan penguatan, penekanan kepada pegawai terkait moderasi beragama. Untuk itu, karena juga sudah lumayan larut dan Pak Kakanwilnya juga, saya juga tadi dapat info kegiatan, loncat ke kegiatan, tapi tetap sempat mampir ke sini. Ditunggu kegiatan berikutnya juga, tapi paling tidak kedatangan Bapak buat kami adalah sebuah penghargaan dan kebanggaan buat kami. Untuk itu, sebelum mulai juga menghilangkan ngantuk, kita berikan juga aplaus dulu kepada Kakanwil Kementerian Agama. Yang terhormat selanjutnya adalah kepada Kakanwil untuk waktu dan tempat disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad khatamin nabiyyin imamil mursalin wa ala alihi at-tahirin wa sahabatihi ajmain, amma ba'd. Yang saya hormati, saya banggakan Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangerang Selatan, Al-Mukarram Kiai Haji Dedi Mahfudin MSI. Kita doakan mudah-mudahan beliau sehat walafiat, diberikan kemudahan, kelancaran dalam menjalankan tugas, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, dan diberikan umur yang panjang, penuh manfaat dan barokah. Yang saya hormati Bapak Kepala Kasubag TU, Bapak Dr. Haji, saya panggilnya Encep aja ini, ya, Asep Ajis Nasir nama lengkapnya ini. Ya, yang sebagai hari malam ini sebagai moderator. Terima kasih Pak Kasubag. Yang kami hormati para kasih, ini kayaknya hadir semuanya ini. Alhamdulillah ini. Ya, Pak Hardi, oh pindah tempat duduknya ya. Ya, Pak Bahtra gitu kan ya. Dapo, ini Kiai Katolik ya? Iya, Kiai Katolik, Kiai Markus ini kayaknya. Nah, Pak Siap itu mana? Pak Edi mana? Pak Edi Sazongko. Pak Edi sakit. Oh, sakit. Pak Edi dan Kristen Pak Juhendi. Pak Juhendi ya. Sakit. Nah, tapi yang terus siapa lagi? Udah. Pak Siap ini. Pak Ade. Ade Siap ya. Ya, kita doakan untuk Pak Edi Sazongko dan Pak Juhendi. Mudah-mudahan Allah angkat semua penyakitnya, beliau diberikan kesembuhan, kesehatan kembali, dan diberikan kekuatan iman dan Islamnya. Al-Fatihah. Yang kami banggakan, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat apa yang sudah tadi disampaikan oleh Pak Kasubag TU. Ada kepala madrasah, kepala KUA, penghulu, terus pengawas, guru, apalagi pegawai, penyuluh, apalagi itu ya, IGRA,
Ya, KKM, KKG, semua kumpul. Ya. Siapa lagi? Udah? Ibu-ibu Dharma Wanita? Iya, jilbabnya doang. Ya, Shalom Pak Markus, ya, sehat ya. Ada budaknya sini, gak ada kan? Nah, Katolik doang, sama Kristen ya. Oke. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sebagai orang yang beriman, sejatinya senantiasa kita selalu bersyukur dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih diberikan keselamatan, kesehatan, keberkahan, sehingga kita masih bisa hadir bersama-sama di acara yang sangat mulia ini di Hotel Cikopo. Ya, Hotel Cikopo ya, dalam rangka mengikuti kegiatan penguatan moderasi beragama. Mudah-mudahan pertemuan ini senantiasa Allah membimbing kita, meridhoi kita, dan memberkahi kita semuanya. Amin. Sholawat beserta salam tercurah ke junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, serta keluarga, sahabat, dan insyaallah kita semuanya kelak akan mendapatkan syafaat dari beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang pertama dan paling utama, saya selaku Kakang Wil merasa bangga, merasa bersyukur dan apresiasi, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tangsel, Bapak Al-Mukarram Kiai Haji Dedi Mahfudin MSI, beserta jajarannya yang begitu concern, begitu luar biasanya menyelenggarakan kegiatan penguatan moderasi beragama ini sampai ke kota Cikopo ini, ke puncak ini. Ini semata-mata kita semua sebagai ASN Kementerian Agama Republik Indonesia ini menunjukkan dedikasi dan loyalitasnya kita kepada pimpinan. Mengapa saya mengapresiasi, bangga dan bersyukur? Karena bagaimanapun itu sebuah kebijakan yang telah ditentukan, apalagi dijadikan program prioritas oleh Pak Menteri Agama Republik Indonesia, kita harus amankan dan laksanakan. Kota Tangsel luar biasa, ya, kegiatan penguatan moderasi beragama ada di hotel, bahkan luar biasa, jauh dari Tangsel. Ini adalah menunjukkan bahwa kita sebagai ASN, baik ASN maupun non ASN di Kementerian Agama Republik Indonesia, kita menunjukkan dedikasi dan loyalitasnya. Untuk itu kami aturkan terima kasih, semangat yang luar biasa keluarga besar Kantor Kementerian Agama Kota Tangsel. Ini semata-mata kita menunjukkan dedikasi dan prestasinya ini bukan hanya takut kepada pimpinan, tetapi semata-mata kita ingin mengharapkan ridho dan berkah dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita dalam menjalankan tugas bukan karena takutnya kepada pimpinan, tapi kita semata-mata mengharapkan ridho dan berkah dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau takut banyak pimpinan, pimpinannya ada, takut kita kerja baik, loyalitasnya tinggi, tapi kalau tidak ada, ya enak merdeka kan gitu kan. Kita tidak mau. Kenapa? Karena kita sebagai keluarga besar Kementerian Agama, dedikasi dan loyalitas kita ini selain menjalankan tugas amanah yang telah dibebankan kepada kita, yang telah diberikan, jangan dibebankan berat nantinya ya, yang telah diamanahkan kepada kita laksanakan dengan baik, dengan tulus dan ikhlas, hati tenang, pikiran bersih, insya Allah semata-mata mengharapkan ridho dari Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Kita ada pemimpin, tidak ada pemimpin, kita tetap laksanakan tugas dengan baik, karena ini adalah tugas dan tanggung jawab kita. Nah ini Bapak Ibu sekalian, saya apresiasi inisiatif dan kerja keras secara kolektif, kolegial, secara kebersamaan, secara kita gotong royong melaksanakan dan mengamankan kebijakan Pak Menteri Agama, yaitu nomor wahidnya dari program prioritas Menteri Agama Republik Indonesia. Dari 7 program prioritas
yang nomor wahidnya adalah penguatan moderasi beragama. Yang kedua, selain saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya, juga saya merasa bersyukur kekompakan, soliditas, dan kebersamaan keluarga besar Kemenang Kota Tangsel yang melaksanakan tusinya dengan baik. Terindikasi kemarin luar biasa, penyerapan anggaran juga bagus. Semua kegiatan program berjalan dengan baik. Saya nggak tahu hari ini berapa persen Pak Kemenang, karena ini kumpul semua, ada satker-satkernya, ya, ada kasih-kasihnya juga. Karena ini tanggung jawab kita semuanya Bapak Ibu sekalian. Jadi salah satu dari tugas kita melaksanakan amanah yang dibebankan kepada kita, yang diberikan kepada kita. Latahnya beban aja ini ya. Yang diberikan kepada kita Bapak Ibu sekalian, itu salah satunya adalah kita dapat menyelesaikan penyerapan anggaran dari program yang telah Bapak Ibu terima melalui DIPA dan RKKL itu. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena kalau seorang yang moderat Bapak Ibu sekalian, itu kita harus konsekuen dan konsisten. Kita merencanakan anggaran untuk kegiatan program yang bermanfaat bagi umat, bagi masyarakat. Bukan hanya merencanakan, harus juga kita melaksanakan tugas itu dengan baik. Kalau sudah melaksanakan tugas dengan baik, kita juga harus bisa membuat laporan pertanggungjawabannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, agar tidak ada hal yang tidak kita inginkan di kemudian hari, baik temuan BPK maupun Itjen. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka kami merasa bangga juga kemarin dapat laporan bahwa Tangsel luar biasa dalam penyerapan anggaran APBN yang ada tanggung jawabnya di satkernya masing-masing. Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, malam ini saya merasa bersyukur bisa bersilaturahim dengan orang-orang hebat kami yang ada di depan ini, luar biasa. Kalau melaksanakan tugas dan fungsinya Bapak dan Ibu sudah biasa lah. Tetapi bagaimana Bapak meningkatkan kualitas pelayanan ini untuk menjadi lebih baik. Karena Kementerian Agama ini adalah payung teduhnya kerukunan umat beragama. Karena Kementerian Agama ini milik semua umat beragama. Karena Kementerian Agama ini adalah milik semua ormas. Maka Kementerian Agama terus-menerus berkomitmen untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi umat dan masyarakat di sekitar kita. Tentunya ini dalam rangka meningkatkan kualitas dari kinerja kita. Bapak dan Ibu sekalian, dulu kita sudah biasa Bapak Ibu sekalian hidup dengan yang beraneka ragam. Kanan dan kiri kita berbeda agama, itu nyaman, tenang. Dulu nenek kita bersendaguro, punya teman, punya tetangga yang berbeda agama, berbeda keyakinan, juga tidak persoalkan. Dulu Bapak Ibu sekalian, kalau dapat makanan pas ada hari rayanya Pak Markus, ya, dengan kue-kue keringnya, itu tidak ada masalah ya Pak Markus. Dulu kita dengan tetangga sebelah yang Cina, mohon maaf, orang bilang Cina kan, ya, yang non Muslim memberi dodol bakul, apa dodol apa namanya, dodol Cina, dodol bakul ya, enak dan nikmatnya, itu tidak ada masalah Bapak Ibu sekalian. Iya. Dan kita berteman, ya mohon maaf, yang sekolahnya bukan di madrasah, di sekolah umum, kadang satu kelas ada yang Kristen, adem Pak, tidak pernah ada ribut, tidak ada pernah gontok-gontokan, tidak ada yang mendengar kita mengkafir-kafirkan ataupun membid'ah-bid'ahkan, adem Pak. Mengapa itu? Sejarah mencatat bahwa Indonesia adalah negara yang ramah, negara yang rukun. Kok sekarang berbeda? Dikit-dikit mengkafir-kafirkan, dikit-dikit membid'ah-bid'ahkan. Padahal yang mengkafir-kafirkan itu, kalau kata Kiai Dedi itu, barang siapa yang mengkafir-kafirkan kepada yang satu imannya, maka akan berbalik kafirnya kepada
dirinya sendiri. Kira-kira begitu, Pak. Padahal yang kata kafir itu bukan hanya milik satu umat beragama saja. Saya tanya Pak Markus, yang Katolik, pernah enggak ada teman-teman yang mohon maaf miring kanan miring kiri mengkafir-kafirkan kita? Ada, Pak. Kan gitu Pak Markus ya? Ada. Makanya jangan sembarangan melontarkan itu semua. Kenapa? Ya. Sejarah mencatat Bapak Ibu sekalian, Islam masuk ke Indonesia ini Bapak dan Ibu tahu sendiri kan. Ada peran para wali songo, ada peran alim ulama yang menebar apa? Kebaikan. Yang menebar apa? Kedamaian. Tidak pernah mengkafir-kafirkan. Tidak pernah mencaci maki keyakinan satu dengan yang lainnya. Tidak pernah menebarkan kebencian satu sama lainnya. Kan begitu Pak Markus. Begitupun penyebaran mungkin umat Nasrani seperti itu, dengan kedamaian, ketentraman. Artinya apa Bapak Ibu sekalian? Bahwa mohon maaf Pak Markus, Islam diturunkan ke dunia ini bukan hanya Islam yang rahmatan lil mukminin saja atau lil muslimin saja, tapi Islam diturunkan ke dunia ini adalah Islam yang rahmatan lil alamin. Kalau sudah bicara rahmatan lil alamin berarti tidak mengenal suku, agama, dan ras. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka tugas kita Bapak Ibu sekalian untuk memberikan masukan informasi, dakwah-dakwahnya, ceramah-ceramahnya di lingkungan kita masing-masing. Yuk kita bareng-bareng untuk selalu menebarkan kebaikan, kedamaian, ketentraman, untuk menjaga kerukunan antar umat beragama. Ini Bapak Ibu sekalian, kita wujudkan terus bahwa Indonesia ini dibangun oleh dunia peradaban yang selalu menjaga kerukunan, saling menghormati, saling gotong royong, saling satu sama lain bekerja sama, saling bantu membantu. Persoalan keyakinan itu adalah ada pada diri kita sendiri dengan Tuhannya kita masing-masing. Indonesia dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu sekalian itu jelas berbeda. Jangankan Sabang sampai Merauke Bapak Ibu sekalian, di antara kita saja jelas berbeda. Nggak usah di antara kita Bapak Ibu sekalian, yang satu keluarga saja kadang berbeda pemikirannya, adat istiadatnya, karakternya, akhlaknya. Bukan hanya kita antar saudara saja Bapak Ibu sekalian, yang kembar siang pun ada perbedaannya. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena perbedaan itu adalah takdir Allah. Perbedaan itu adalah takdir Tuhan. Tapi bagaimana merawat kerukunan, bagaimana merawat kebersamaan, bagaimana menjaga kekeluargaan di antara kita, itu adalah perintah agama. Itu Bapak Ibu sekalian. Nanti secara teknis ya teman-teman akan menyampaikan, ya ada Pak Bahir ya nanti ya, ada apa secara teknis. Tapi yang jelas Bapak Ibu sekalian, tolong dibantu Bapak Ibu sekalian, mau dari penyuluh kek, mau dari kepala madrasah, mau dari guru-guru, penghulu, kakak, terserah lah apapun namanya. Tolong dibantu. Bapak dan Ibu harus sekarang ataupun sudah dilakukan, saya tidak tahu ya. Tolong tangkal itu hoax dan fitnah yang menyebarkan kebencian Bapak Ibu sekalian. Isi dakwah-dakwahnya, isi ruang-ruang medsos itu dengan pemahaman Bapak yang benar, pemahaman Bapak dan Ibu yang menebarkan kebaikan yang wasatiyah. Jangan Bapak ikut-ikutan menebar hoax, kemudian men-share, apalagi Bapak mengisi ruang itu dengan kebencian. Itu Bapak Ibu sekalian. Karena bukan apa-apa Bapak Ibu sekalian, ya alhamdulillah Pak Menteri telah membuat program prioritas, salah satunya penguatan moderasi beragama. Alhamdulillah kita dari indeks kerukunan kita sudah naik ya di Provinsi Banten ini. Kemudian teman-teman yang dulunya ke kanan ke kiri sekarang sudah kembali ke jalan yang benar, sudah ke relnya Bapak Ibu sekalian.
Tidak ada lagi saya melihat teman-teman penyuluh, teman-teman guru, teman-teman penghulu yang dulu agak ke kanan, agak ke kiri. Karena kalau sudah agak ke kanan, agak ke kiri, liberal dan radikal, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, akan terpantau ketika Bapak dan Ibu bermasyarakat, menebarkan dakwahnya, apalagi di medsosnya, akan terpantau Bapak Ibu sekalian oleh tim cyber Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan alhamdulillah ya, beberapa bulan yang lalu teman-teman yang seperti itu sudah kita berikan pemahaman, berikan informasi, mereka akan memahami. Termasuk terakhir Bapak Ibu sekalian, saya terima kasih ada teman Pak Suhardi ini ya, yang aktif di PGMI, dan Bapak dan Ibu juga ada yang hadir di PGMI. Tolong Bapak dan Ibu yang ada di PGMI, yang ada di guru, KKG, MGMP ya, Pokjawas dan pengawasnya, tolong itu kuatkan yang istilahnya moderasi beragama itu kepada masyarakat. Jangan malah ya menghantam, kemudian tidak paham tentang moderasi, kemudian seakan-akan dia paham tentang moderasi beragama. Awas jangan sampai keliru. Saya kemarin mengingatkan itu karena di depan Ketua Komisi 8 DPR RI, saya agak risau, agak galau karena itu adalah ada rekamannya. Kalau kedengaran Pak Menteri, waduh, repot Provinsi Banten. Padahal kita sudah mulai kondusif, kita sudah mulai pemahamannya, teman-teman sudah berpikiran moderat. Dan insya Allah semuanya akan ingin menjaga dan mengamankan kebijakan ini. Dan ini bukan hanya kepentingan untuk pribadi, tapi kepentingan untuk anak dan cucu kita, generasi-generasi kita yang akan datang, untuk selalu menebarkan kebaikan, menjaga kerukunan umat beragama. Mohon maaf, saya kemarin mengingatkan Ketum PGMI-nya Pak Suhardi. Mengapa Bapak Ibu sekalian? Karena belum paham tentang konteks ini. Kita nggak usah takut dengan radikal. Ngapain tuh dengan adanya Islamophobia? Ya Allah ya Karim. Apain tuh moderasi beragama? Saya mohon maaf, saya ingatkan itu Bapak Ibu sekalian. Saya tanya, Pak Ketum, tahu nggak arti moderasi beragama itu apa? Ya moderasi beragama itu kan yang untuk ya seakan-akan Islam itu jelek terus. Seakan-akan Islam itu selalu dikriminalisasi, ulama-ulama kita dikriminalisasi. Masya Allah. Mohon maaf Pak Ketum, bukan itu Pak Ketum. Bapak membawa gerbong seluruh Indonesia. Kalau Bapak berpikiran begini, berarti Bapak mengajak para guru untuk berpikiran radikal dan intoleran. Ini membahayakan bagi kita Bapak Ibu sekalian. Sementara Pak Menteri memberikan penguatan moderasi beragama nomor 1 dari program prioritasnya. Saya tegas di sana, kenapa Bapak Ibu sekalian? Ini jangan-jangan beliau tidak paham tentang arti moderasi beragama. Saya sampaikan sedikit demi sedikit, walaupun akhirnya ujung-ujungnya rangkulan saya dengan beliau kan. Iya. Moderasi beragama Bapak Ibu sekalian, itu bukan agamanya yang dimoderasikan Bapak Ibu sekalian. Jangan salah. Kalau syarat dan rukun sahnya nikah, ya seperti itulah. Jangan dimodifikasi. Syarat rukun sah sholat misalnya, ya seperti itulah. Rukun iman, rukun Islam, ya seperti itulah. Jangan dikarang-karang. Kalau sholat subuh berapa rakaat Bu Feti? 2. Udahlah. Jangan ditambah-tambahin karena moderat, karena sudah ilmu moderasi beragama, kemudian ditambahin itu. Iya, supaya pahalanya banyak katanya, supaya diakui oleh mertuanya, akan dikasih gunung emas, ditambahi sholat subuhnya menjadi 3 rakaat, 4 rakaat, bahkan 10 rakaat. Kebelinger itu. Salah. Jadi bukan itu Bapak Ibu sekalian. Ini kadang penafsirannya Bapak Ibu sekalian. Sholat subuh 2 rakaat, 2 rakaat. Mau pakai kunut Bu Fendi? Mangga. Pak Ade Sihabudin tidak pakai kunut? Mangga. Mau pakai kunut, mau tidak pakai kunut, silahkan. Yang penting sudah sunat Pak Ade ya. Nah, itu. Iya. Yang dipersoalkan adalah yang tidak sholatnya itu kan Bu Peti. Ya, iya. Oh, tahu ya. Oh, Pak Sarip tahu aja. Pak Siap katanya belum sunat. Oh udah. Oh ya.
belum tahu ceritanya pernis tadi belum. Tanya Pak Fahra nanti yang tahu kan. Kalau pengen awet harus dipernis gitu kan. Aduh. Iya, jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi yang namanya moderasi beragama itu bukan agamanya Bapak Ibu sekalian. Ini yang keliru. Ada penolakan. Jangan-jangan dia tidak paham tentang bagaimana konsep hakiki indikatornya, indikasinya seorang moderat dan indikator moderasi beragama. Jadi itu Bapak Ibu sekalian. Jadi moderasi beragama itu bukan persoalan agamanya yang dimoderasikan. Negara Indonesia ini bukan negara agama Bapak Ibu sekalian. Tetapi masyarakatnya adalah yang religius, yang beragama. Bapak dan Ibu sudah tahu semua. Dan hak kewajibannya sebagai warga negara dalam mengamalkan, meyakini, melaksanakan, mengimplementasikan norma-norma agama, nilai-nilai agama dilaksanakan oleh masyarakatnya secara bebas sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Negara mana yang sebebas demokratisnya kayak Indonesia Bapak Ibu sekalian? Sok Bapak contohkan. Nggak usah jauh-jauh ya ke Arab Saudi yang baru pulang dari haji, baru umroh ini ya. Iya. Ajan sembarangan di sana. Diawasin Pak. Negara Islam. Nggak usah jauh-jauh ke Malaysia saja. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Yang mau khotbah saja itu harus ada legalisasinya. Kita baru buat legalisasi saja. Waduh, kriminalisasi. Ulama tidak boleh berdakwah, berceramah ke sana kemari. Ya Allah. Iya, mentang-mentang negara Indonesia adalah negara demokrasi. Tolong kita berikan pemahaman kepada masyarakat agar ini tidak gaduh, agar jangan sampai dipelintir Bapak Ibu sekalian. Bahwa kita ini rukun dan damai negara Indonesia ini. Coba azan kita bebasnya, tidak perlu diawasi oleh pengadilan, tidak perlu diawasi oleh aparat, walaupun diawasi oleh kepala KUA-nya. Kenapa? Yang sana azannya Allah Akbar, Allah Akbar. Yang satunya Allah Akbar, baru mantap gitu kan. Bebas Pak. Gaung di sana, gaung di sini, gaung di sini. Tapi ketika Pak Menteri Agama mengeluarkan surat edaran nomor berapa itu Pak? Langsung itu digoreng, difitnah itu dan ini. Antara gonggongan anjing dengan aja. Bapak jangan termakan, jangan terpancing, jangan terprovokasi. Itu karena belum paham, belum tahu, belum baca itu surat edarannya. Jangan mau Pak diolah, digoreng kita sebagai keluarga besar beragama ini dengan hoax dan fitnah seperti itu Bapak Ibu sekalian. Kita harus berpikiran yang logis saja. Nggak mungkin seorang Pak Menteri nasab sanadnya jelas dan tidak sembarangan mengeluarkan ya surat edaran untuk kebijakannya. Tidak ada cerita tentang membandingkan gonggongan anjing dengan ajan. Emang sehina apa anjing itu kan Bapak Ibu sekalian? Ashabul Kahfi, Bapaklah yang hafal itu. Kemudian ada sebuah riwayat hadis oleh Kanjeng Nabi masuk surga karena gara-gara seorang pelacur yang memberikan minum. Bapak dan ibulah yang hafal. Perawinya saha, sok mangga. Tapi kok digoreng Bapak Ibu sekalian? Ini kenapa? Itu tadi karena medsos yang berkembang secara liar seperti itu, tidak bisa kita filter dan memfilternya. Hati-hati Bapak Ibu sekalian. Padahal di situ surat edaran ada apa? Untuk mengatur pengeras suara saja Bapak Ibu sekalian. Desibelnya tidak lebih dari 100 desibel dengan ini. Untuk apa? Menjaga keteduhan, ketenangan, saling menghormati, saling menjaga kebersamaan di antara kita. Semua umat beragama berdampingan dengan tenang, damai dan tentram. Tidak ada larangan. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka Bapak Ibu sekalian, moderasi beragama adalah cara pandang dan sikap kita Bapak Ibu sekalian. Jadi moderasi beragama secara umum adalah cara pandang, sikap, tingkah laku kita, perbuatan kita dalam mengejawantahkan, mengimplementasikan, menerapkan esensi ajaran agama. Yang dikedepankan adalah kebaikan, menjaga kerukunan, kebersamaan, saling tolong menolong, saling gotong royong, menjaga hak asasi manusia, hak martabat hidup dan kehidupan kita selaku makhluk yang ada di muka bumi ini. Ini Bapak Ibu. Jadi cara pandang kita Bapak Ibu sekalian menerapkan esensi ajaran agama.
Apa itu ajaran agama? Esensinya Bapak Ibu sekalian, ya tadi, menebarkan kebaikan, kedamaian, ketentraman, ketenangan, saling tolong menolong, saling gotong royong. Bukankah Bapak dan Ibu telah mengaji tentang tafsir-tafsir Al-Quran yang begitu banyaknya kajian-kajian, salah satunya misalnya dari tafsir Jalalain. Coba Bapak lihat di dalam Al-Quran berapa persen yang kaitannya dengan ibadah, dengan akidah. Kemudian berapa persen banyaknya yang berkaitan dengan muamalah. Ini Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kalau kita, cara pandang kita, sikap kita telah mengejawantahkan, mengimplementasikan, menerapkan esensi ajaran agama kita, maka insya Allah hidup kita akan rukun dan damai. Kenapa? Saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling gotong royong di antara kita. Itu jadi budaya dan seterusnya diturunkan kepada anak cucu kita, Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah dasar bangsa Indonesia, sehingga terwujudlah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara kesepakatan, bukan negara berdasarkan agama. Siapa yang berani mengotak-ngatik dasar dan filosofi negara ini yang telah dibangun dari para pendahulu kita, orang-orang tua kita, kiai-kiai kita, guru-guru kita, ulama-ulama besar kita, tokoh-tokoh bangsa ini yang mengedepankan rasa kebersamaan, persatuan dan kesatuan ini. Beliau jelas ilmunya, beliau jelas dari wawasan kebangsaannya. Dan ini Bapak Ibu sekalian, saya yakin dan percaya Bapak dan Ibu telah melaksanakan ini semuanya. Untuk itu yang kedua, penguatan ini bukan hanya sekarang berhenti kepada diri Bapak sendiri, tapi harus juga bisa disampaikan kepada anak dan cucu, murid kita, tetangga, dan seterusnya jamaah-jamaah kita, Bapak Ibu sekalian, agar semuanya kita hidup rukun, damai, dan tentram. Ini Bapak Ibu sekalian. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ya, indikator moderasi beragama minimal Bapak Ibu sekalian ada 4, Bapak Ibu sekalian. Minimal ada 4, minimal ini bisa Bapak dan Ibu kembangkan. Yang pertama Bapak Ibu sekalian, indikator moderasi beragama nanti akan dikembangkan oleh tim. Itu adalah komitmen kebangsaan. Apa itu artinya komitmen kebangsaan Bapak dan Ibu sekalian? Kalau Bapak sudah melaksanakan tugas dengan baik, sesuai aturan yang berlaku, kebijakan dari pemerintah, kemudian kita dukung program-program pemerintah, program-program Pak Menteri untuk membangun kebersamaan, untuk menjaga kerukunan umat beragama, sebagai payung teduhnya kerukunan umat beragama, Bapak melaksanakan tugas berdasarkan Pancasila, peraturan yang ada, menjaga NKRI harga mati. Pancasila sudah final, tidak dikotak-katik lagi untuk diganti dengan paham-paham yang lain yang memperkeruh suasana persatuan kesatuan. Kemudian Bapak merawat bingkai Bhinneka Tunggal Ika, selesai Bapak. Bapak sudah orang yang moderat dan sudah Bapak memiliki komitmen kebangsaan. Itu Bapak Ibu sekalian. Ya, gambaran secara umumnya, karena waktunya malam, 3 hari 3 malam harus mandi 7 warna bunga dan 7 sumur, 7 wangi. Nggak akan selesai kita bicara Pak kalau tentang moderasi. Jadi saya singkat saja. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ya, toleransi Bapak Ibu sekalian. Ya, yang kedua adalah toleransi. Indikator moderasi beragama itu ciri khasnya adalah toleransi. Bagaimana toleransi itu? Toleransi itu bukan mencampur adukan keyakinan kita dengan keyakinan yang lain. Toleransi itu adalah saling menghargai, saling menghormati keyakinan yang lain. Tapi tetap keyakinan kita juga tidak terganggu dalam melaksanakan ibadah. Hormati dan hargailah, kita punya keyakinan masing-masing yang diakui di negara kita. Ada berapa agama? 6 kan? Hargai itu Bapak Ibu sekalian. Kalau kata Kiai Dedi, bolehlah kita mengatakan Islamu yu'la wa la yu'la alaih. Boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi jangan sekali-kali Bapak dan Ibu, ya, kira-kira Pak Markus agamanya Kristen Katolik ini pasti neraka. Marah dia Pak. Benar Pak Markus ya? Iya, kira-kira begitulah Pak. Iya, bisa-bisa golok keluar itu. Iya, toleransi tetap Pak. Lakum dinukum waladin. Tadi ngomong Pak Markus itu tadi. Wah, tahu juga nih. Surat Al-Kafirun Pak. Luar biasa itu. Udah Pak. Kalau istrinya Pak Batra cantik,
Biarlah Pak Batra yang mengatakan istri saya cantiknya dunia akhirat. Bidadari turun dari kayangan kalah eleh dengan cantiknya istri saya. Silahkan tuh Pak Batra. Ya, Bu Feti jelek. Ya, Bu Jeti apalagi. Hanya istrinya Pak Batra. Menurut Pak Batra cantiknya luar biasa, boleh Pak. Tapi ketika Pak Batra ngomong ke Pak Hardi, ke Pak Ade, weh, istrina maneh mah goreng, maneh mah istrina budugen, korengan, cangkrangan, jalannya pincang kanan kiri, pasti marah Pak yang punya suami Pak. Ini Pak, takdir Tuhan Pak, dengan perbedaan itu. Tapi bagaimana kita saling menjaga, merawat, kerukunan, kebersamaan keluarga, itu adalah perintah agama. Marah Pak. Biarlah cantiknya apanya kita yang miliki Pak. Karena itu relatif, normatif. Tapi jangan menghina kepada istrinya yang lainnya. Gitu kira-kira toleransi. Kemudian yang ketiga Bapak Ibu sekalian. Apa ya? Lupaku. Oh, anti kekerasan. Iya, anti kekerasan Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga anti kekerasan. Bapak dan Ibu mendapatkan informasi yang belum tahu sumbernya. Belum tahu asal muasalnya, sabab-musababnya. Nggak usah Bapak dan Ibu ada berita hoax, fitnah, jawabul jawab. Udah, kalau merasa ini tidak benar, yang ini akan memperkeruh suasana kehidupan berbangsa dan bernegara, abaikan. Jangan ikut-ikutan Bapak Ibu sekalian. Contoh, misalnya sekarang lagi rame ini di Cilegon Bapak Ibu sekalian, tentang pendirian gereja Pak Markus, yang dihebohkan bahwa ini adalah bersifat intoleran. Kemudian ada salah satu umat ataupun tokoh yang ingin memprovokasi. Oke, kita gempur gereja, oke kita hajar gereja, kita bakar gereja. Kemudian Bapak ikut, itu sudah Bapak keluar dari koridor indikator moderasi beragama, sudah keluar dari Bapak pemikiran yang moderat. Tapi kalau Bapak tolak hoax itu, fitnah itu, karena belum tentu kebenarannya, bahkan ini mengadu domba di antara kita, Bapak tidak mau ikut-ikutan, udah jangan, nggak boleh. Kita harus saling menghormati, saling menjaga kerukunan, aturan yang dipakai, regulasi yang dipakai. Kita tenangkan umat. Bapak menolak kekerasan, anti kekerasan Bapak Ibu sekalian. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi anti kekerasan ini adalah salah satu indikator seorang yang moderat, indikator dari moderasi beragama. Yang keempat, Bapak Ibu, nah ini yang terakhir, ya. Indikator yang terakhir ini, nanti Bapak bisa kembangkan yang lain. Itu adalah menghargai tradisi, adat istiadat setempat Bapak Ibu sekalian. Sekarang banyak sekali viral Bapak Ibu sekalian, yang wali songo lah, yang dituduh ini dan itu ya Bapak Ibu sekalian ya. Ya banyak itu yang di media sosial. Pak, itu kita punya keyakinan masing-masing Bapak Ibu sekalian. Yang katanya wali songo tidak apa namanya, tidak apa, nonton nggak Pak di video-video yang lagi viral Pak? Ah iya betul Pak, video nggak sholat Jumat itu dan ini, Masya Allah Pak. Sudahlah Pak, jangan menebar kebencian yang berlebihan Pak, karena kita ini manusia, tidak ada yang sempurna, semuanya ada plus minusnya, ada kurang dan lebihnya. Justru Islam hadir, ya. Justru Islam hadir, Bapak Ibu sekalian. Ini mati semua ya? Hah? Ada. Justru Islam hadir itu, ya, yang selalu menjaga dan menghargai tradisi adat istiadat Bapak Ibu sekalian. Coba sekarang, ya, di Indonesia ditebarkan oleh Wali Songo. Beliau menebarkan Islam dengan menghargai adat istiadat tradisi. Kalau beliau waktu itu tidak menghargai adat istiadat, mungkin Islam tidak semasif sebanyak ini Bapak Ibu sekalian. Katanya nyontohnya Kanjeng Nabi, katanya nyontohnya Rasulullah. Kalau nyontohnya Rasulullah, ya ayo kita contoh Rasulullah dengan adanya negara kesepakatan, dengan adanya piagam Madinah Bapak Ibu sekalian. Silahkan, semuanya menghargai tradisi adat istiadat yang ada di sana. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi janganlah menebar hoax-hoax ya.
fitnah yang membuat bingung umat kita, masyarakat kita, Bapak Ibu sekalian. Kita kewajiban sebagai keluarga besar beragama meluruskan hal ini, Bapak Ibu sekalian, untuk menenangkan, untuk menenteramkan umat kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Saya kemarin pernah diskusi dengan beberapa ulama, ustadz, gitu kan, sampai ada yang mengatakan, Pak Kanwil, katanya, saya tuh bingung dengan yang sekarang ini, katanya kan, dikit-dikit membid'ahkan, bikin hoax, bikin fitnah, kayak dia paling sempurna aja. Sampai beliau melontarkan kepada kita, bukankah Pak Kanwil, Islam kita ini bukan ditentukan dari seberapa besarnya jilbab kita, seberapa besarnya jubah kita, tapi Islam kita ditunjukkan bagaimana kita bermanfaat di lingkungan masyarakat kita sempat. Sampai begitu. Khairun nas anfa'uhum, kira-kira begitulah Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, ya, kita berkewajiban bersama-sama Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah larut malam. Tolong ini penguatan moderasi beragama tidak hanya berarti dari Bapak Ibu sekalian. Kami yakin dan percayalah kalau Bapak dan Ibu sekalian ini sudah mengamalkan konsep-konsep esensi dari ajaran agama ini, menebarkan kebaikan, kedamaian, ketentraman, saling tolong menolong, saling gotong royong. Ini sudah jadi habit Bapak Ibu sekalian. Tinggal bagaimana Bapak memberikan pemahaman-pemahaman kepada masyarakat kita ini. Kayaknya baterainya nanti. Ya, bagaimana Bapak dan Ibu sekalian ini, ya, memberikan pemahaman kepada keluarga kita, tetangga kita, saudara-saudara kita, agar ini jangan sampai ada yang menyalahartikan konsep dari moderasi beragama ini, Bapak Ibu sekalian. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, kami haturkan terima kasih, ya, Bapak Ibu sekalian, kami ucapkan terima kasih atas perhatian dan luar biasa kehadiran Bapak Ibu sekalian. Ini tempatnya luar biasa, enak, dan ya nggak tahu Tangsel memilih kemari sengaja pula ini. Apakah ingin memperbaiki gigi atau kemain refreshing atau apa? Tapi yang jelas saya bangga, luar biasa Tangsel ya. Kegiatan di sini, makanya saya capek saya hilang Pak. Capek saya hilang gitu kan. Kenapa? Karena indah sekali perjalanan macet itu, Anda tahu sendirilah sekarang kan. Jadi sekali lagi saya senang saya bisa bersilaturahim dengan Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas keterlambatan, kekurangan kami datang kemari. Yang jelas kami terima kasih Bapak dan Ibu sudah ya menunjukkan loyalitas dan dedikasinya serta kebersamaan, kekompakan. Nyamanlah bekerja Bapak Ibu sekalian. Ya, tenanglah Bapak Ibu sekalian bekerja. Ya, tidak usah Bapak merasa tertekan ada intervensi-intervensi. Nyamanlah Bapak bekerja, ikutilah aturan mekanisme yang ada Bapak Ibu sekalian. Insya Allah Bapak tenang dan lega Pak. Bantu ya Kementerian Agama ini dengan dedikasi dan loyalitas prestasi Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah hasil dari Rock Orwell kita banyak sudah mengimplementasikan program-program, produk-produk unggulan dari Bapak dan Ibu sudah sekarang luar biasa. Apalagi Man-IC lah, sudah banyak hasil-hasilnya. Tapi madrasah-madrasah yang lain juga luar biasa. KUA juga dengan tulisan-tulisan karya-karyanya luar biasa. Penyuluh-penyuluh kita juga yang sudah sekarang mengaktifkan medsosnya yang luar biasa. Alhamdulillah 46%. Nah ini ada Ustadz nih ya. Ya Ustadz Maulana ini. Seridwan. Iya. Alhamdulillah ya juara ya yang kemarin ya dari provinsi ke nasional. Bisa membantu teman-teman yang mohon maaf masih ke kanan masih ke kiri. Saya tidak mau lagi mendengar ada 46 ya persen di salah satu kabupaten yang terpapar misalnya. Alhamdulillah sekarang sudah mulai ya berkurang dan teman-teman memahaminya betul. Ini adalah prestasi Bapak Ibu sekalian. Jadi prestasi itu ada dua Bapak Ibu sekalian, prestasi fisik dan non fisik. Kalau prestasi fisik Bapak Ibu sekalian gampang, Bapak membangun madrasah, membangun jalan, membangun gedung, selesai, tidak mangkrak, tidak ada temuan. Ketika ada temuan BPK dan izin diselesaikan, prestasi fisik Bapak Ibu kelihatan apa. Tapi kalau prestasi non fisik banyak sekali Bapak dan Ibu sudah raih. Ya, seperti apa Bapak Ibu sekalian? Penyerapan anggaran baik,
capaian kinerja Bapak Ibu baik, dari yang malas menjadi rajin, dari yang tidak disiplin menjadi disiplin. Bapak dan Ibu membina guru-guru, membina teman-teman di KUA, membina masyarakat, ya, dari yang tidak paham menjadi paham. Itu prestasi non fisik Bapak Ibu sekalian. Bapak tidak merasa tertekan, tidak merasa terintervensi. Bapak menghasilkan produk-produk, karya-karya yang itu bisa dimanfaatkan oleh semuanya, anggota kita, teman sejawat kita, lingkungan kita, anggota anak buah kita, terlaksana dengan baik. Bapak mengambil kebijakan itu, Bapak itu sudah melaksanakan dan menghasilkan prestasi non fisik. Jadi prestasi itu begitu, Pak. Jangan Bapak lihatnya wah gedung, rasanya bukan. Bapak membangun mindset perubahan kepada staf Bapak, guru-guru Bapak selaku pimpinan kepala madrasah, KUA, ya, memahamkan catin-catin kita agar dia menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Mereka mengimplementasikan, mereka menerapkan, mereka bisa mampu memahami apa yang Bapak sampaikan. Dakwah-dakwahnya sejuk, damai, tentram. Bapak sudah melaksanakan dan menghasilkan prestasi yang non fisik. Saya yakin Bapak dan Ibu sudah memiliki prestasi sesuai potensi dan kompetensinya masing-masing. Kami menghargai, kami mengapresiasi, hebat Bapak Ibu sekalian. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri, wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasihan saya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, sekali lagi berikan aplaus buat Kak Kanwil Kementerian Agama Provinsi Banten atas materinya yang luar biasa, sudah di luar kepala juga. Jadi sudah masa dicatat sering disampaikan, dan sedikit menyimpulkan yang tadi adalah yang Pak Kak Kanwil sampaikan, bahwa moderasi beragama itu adalah cara pandang atau sikap kita sebagai pribadi. Kalau bicara cara pandang, maka ada dua hal yang melatar belakanginya, yaitu moderasi beragama dasarnya adalah memperhatikan martabat kemanusiaan dan juga membangun kemaslahatan. Maka muncullah 4 indikator tadi yang Pak Kanwil sampaikan, yaitu komitmen kebangsaan, toleransi, anti kekerasan, dan menghargai tradisi. Jadi bagaimana keberagaman dan keberagamaan di Indonesia ini menjadi sebuah kemaslahatan bagi kemanusiaan. Mungkin ini saja yang bisa disampaikan hari ini oleh Pak Kanwil, dan saya simpulkan singkat. Dan Pak Kanwil juga akan menuju ke acara berikutnya, walaupun nanti mungkin tidak langsung, ada beberapa hal istirahat sejenak barangkali. Tetapi juga tidak dibuka sesi pertanyaan karena juga sudah malam, melihat matanya sudah 5 watt ya. Besok pagi kita juga masih ada kegiatan-kegiatan yang lain, ada 2 materi lagi, dan juga mungkin setelah ini kalaupun ada kegiatan mungkin tidak terlalu lama, nanti saya serahkan kepada panitia, dipersilakan. Untuk itu sekali lagi sebelum ditutup berikan aplaus untuk Kak Kanwil kepada Provinsi Banten. Terima kasih, sehat selalu, dan semoga apa yang disampaikan dapat kita petik manfaat dan juga diimplementasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.